Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. sahabat JKN, kembali lagi bersama kami JKN Batuah on air ya, on air sekali nih. Ya, melanjutkan yang minggu kemarin seperti janji kita ya kan. Kita live lagi ya setiap minggu nih, kebetulan nih hari Kamis, kemarin hari Rabu ya. Nah, hari ini pembahasan tentang bagaimana kita mencegah penyakit kronis dimulai dari kebiasaan diri sendiri. Nah, itu tema hari ini ya. Tapi untuk teman-teman yang bergabung di live kita, nggak usah takut kalau mau nanya yang lain atau seputaran BPJS, boleh silakan saja. Nggak mesti harus tentang penyakit kronis, tapi alangkah baiknya tentang penyakit kronis. Karena kenapa? Kita hadir bersama staf yang membidangi itu ya, bersama Kak Nurul ya. Silakan Kak. Hai, nama saya Nurul Aflah, biasa dipanggil Kak Nurul. Kalau untuk di BPJS Kesehatan, saya di bagian penjaminan manfaat dan utilisasi, biasa itu menangani seluruh klaim masuk, apa itu seluruh penyakit yang diklaimkan di FKTP, FKRTL, itu semua pembiayaan ada di bagian kami. Ada lagi host apa biasanya? Itu ya. Nanti kalau ada berhubungan dengan klaim, ada yang berhubungan dengan penjaminan-penjaminan. Nah, kakak inilah yang prosesnya. Jadi ini cocok sebenarnya ikutnya nakes ya kak ya. Ya, Kayaknya ya nakes nih seharusnya biar lebih paham gimana sih tata cara klaim yang benar. Nah, tapi hari ini kita tidak membahas klaim. Kita membahas tentang penyakit kronis dan bagaimana caranya untuk mencegahnya. Oke, baik, sambil menunggu teman-teman bertanya ya Bang, dan Kak Nurul. Iya. Kita kemarin kan udah buka Q&A bersama teman-teman di sosial media kita JKN Batuah. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Kak, gitu, yang harus Kakak jawab. Harus ya? Iya, harus banget nih, harus banget. Iya, kita coba. Kita coba ya. Kenapa BPJS Kesehatan sering membahas penyakit kronis atau katastropik tuh? Apa tuh Kak? Seperti kita ketahui, kalau bahasa katastropik itu terlalu ilmiah ya. Biasanya kalau teman-teman kita lebih mudah membilangkannya penyakit kronis, ya kan? Kenapa BPJS Kesehatan sering tuh membahas, oh ini penyakit kronis, ini penyakit katastropik gitu. Karena kalau berdasarkan data kan, sekitar 31% pembiayaan di BPJS Kesehatan itu adalah digunakan itu untuk pembiayaan penyakit kronis, baik itu di klinik utama maupun di FKRTL. Nah biasanya apa aja, mungkin dari De Alek nggak tahu juga, atau dari teman-teman Dejimus nggak tahu nih apa nih penyakit kronis. Nah, kebanyakan penyakit kronis yang setiap tahunnya dengan pembiayaan besar itu di BPJS Kesehatan biasanya penyakit jantung. Nah, kita temukan semakin setiap tahunnya itu kasus-kasus jantung itu semakin meningkat. Ada cuci darah itu dari penyakit gagal ginjal, ada stroke, kanker, dan juga banyak penyakit-penyakit lainnya seperti diabetes gitu. Dimana di tahun 2024 angka pengklaiman terkait kasus kronis ini mencapai 37 triliun sekitar itu. Wah, ternyata sangat memakan biaya Kak untuk penyakit kronis ini. Jadi teman-teman tetap harus menjaga kesehatannya supaya tidak terkena ya Kak penyakit kronis. Iya. Kak, ada yang langsung nanya nih Kak. Ada yang komen-komen nih. Kita mulai dari yang paling atas ya Kak. Iya, coba. Dari Kak Yudhistira Virgos nih. Halo Kak Yudhistira. Halo Kak Yudhistira. Pertanyaannya, Dok, BPJS apa benar mau diganti dengan kris? Apa nih maksudnya? Mungkin kris ya. Jadi sebelumnya ini bukan dokter ya teman-teman. Kami bukan dokter. Kebetulan saya dari Sarjana Kesehatan Masyarakat gitu ya. Tapi bolehlah Dok, mungkin tuh doanya mana tahu nanti bisa jadi dokter ya. Amin. Oke Kak, gimana tuh Kak untuk terkait kris ya, isunya kemarin ya. Isu itu adalah isu kris itu adalah
terkait kelas rumah sakit. Namun sampai dengan di tahun ini untuk regulasi terkait itu masih belum ya Bang ya gitu. Iya. Siapa nih Bang Bang Yudis Yudis, ya? iya Kak. Nah, jadi kita juga masih menunggu gimana nanti dari pemerintahannya, apakah program kris nanti dilanjutkan atau bagaimana. Kita masih menunggu. Untuk sampai Oke. tahun 2025 ini masih belum menjalankan terkait kris. Gitu Oke, Bang. gitu ya Bang Iya. Yudis. Jadi terkait kris masih belum ada surat resminya ya Kak ya. Iya, masih Jadi menunggu. masih belum jelas gitu. Nah, selanjutnya Kak ada pertanyaan dari Kak Neneng Kurnia 197 nih. Nah, Halo Kak halo Neneng. Kak Neneng Kurnia. Dari mana ya Kak Neneng? Nah, pertanyaannya Kak ada syarat untuk ikut pemutihan tunggakan BPJS nggak? Nah, ini masih isu lagi nih Kak, isu terbaru nih ya Aduh, terkait apa itu pemutihan. pemutihan? Untuk pemutihan ini juga belum ada informasi yang resmi ya, Iya, masih keputusan yang menunggu resmi. kita. Kita masih menunggu juga. Ya, semoga yang terbaik lah untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Kak ya. Masih Iya. belum ini ya, ada regulasi Nah, regulasi yang mengatur terkait hal itu. Jadi kami nggak bisa memutuskan menjawab banyak Iya. terkait penghapusan itu. Iya, benar Gitu, Kak sekali. Neneng Kita ya. tunggu aja ya guys. Lanjut, kita ada pertanyaan nih Kak dari Kak Alfirima. Kak Alfirima. Pertanyaannya Kak, emang bisa BPJS gratis? Saya dan suami udah lansia. Nah, gimana tuh Kak? Baik, untuk Kak Alfrima, sebenarnya penentuan BPJS gratis atau tidak itu kembali lagi ke pemerintahnya. Nah, kita balik dulu ya. Ini BPJS gratis sebenarnya ada dua. Satu itu tanggungan pemerintah pusat, kemudian satu lagi itu tanggungan pemerintah daerah. Nah, untuk pemerintah daerah ini masing-masing daerah punya kuota sendiri. Nah, misalnya kami di Aceh nih, khusus kami di Aceh, BPJS ada JKA namanya. Nah, Jaminan JKA Kesehatan itu Aceh. khusus bagi warga yang mempunyai KTP dan KK Aceh saja yang bisa didaftarkan ke situ. Nah, untuk daerah lain kami kurang tahu ya, mungkin apakah begitu juga syarat dan pendaftarannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada BPJS tanggungan pemerintah pusat. Nah, itu tuh yang berlaku di seluruh Indonesia. Masing-masing daerah juga mempunyai kuotanya nih. Nggak seluruh penduduk di situ boleh didaftarkan. Nah, penilaiannya itu biasanya pengusulan dari Dinas Sosial melalui aplikasi SIG-NG namanya. Nah, di situ nanti penilaiannya dari Dinas Sosial yang tahu bagaimana dia dianggap mampu, bagaimana dia dianggap berhak menerima BPJS gratis itu. Nah, kalau masalah umur, lansia, anak muda, bayi, balita, semuanya boleh, tergantung dari penilaian Dinsosnya nanti gitu, dan pengajuan melalui aplikasi SIG-NG tersebut. Nah, baru data itu masuk ke kami, baru didaftarkan ke tanggungan pemerintah pusat. Atau gitu pemerintah ya. daerah ya. Iya. Nah, Kak Alfrima ya. iya, Kak Mohon Alfirma. maaf, Ibu dari mana, Bu? Ya, nanti kita lanjut dulu ya, Jadi Kak. gitu ya, Bu. Boleh nanti Ibu bisa menghubungi Dinas Sosial terdekat langsung. Nanti mungkin diminta data KTP atau KK, nanti bisa dicek ulang di sana apakah Ibu masuk kategori yang bisa dibiayai oleh pemerintah atau tidak. Nah, itu ya, Bu ya. Itu ya, Bu Alfirma. Oke, kita lanjut, Kak. Oke guys, balik lagi. Tadi mohon maaf ya, kita break sebentar karena azan ya. Bagi yang muslim boleh mungkin sholat dulu ya. Nah, kita lanjut ya untuk jawab pertanyaan dari teman-teman ya atau sahabat JKN semua. Nah, oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Mumun Munawarah. Nah, udah masuk akun tapi MJKN-nya keluar sendiri, nggak bisa login lagi. Apa nunggu 14 hari? Nah, untuk mobil JKN nih Kak ya. Mobil JKN kadang keluar sendiri itu biasanya ada pembaruan sistem. Nah, dia memang terlock sendiri untuk menjaga data pribadi agar tetap aman. Nah, kalau untuk login ulang itu bisa nanti langsung masuk saja biasanya. Nah, kalau memang jika tidak bisa, boleh dengan klik lupa password dulu, atau jika memang menunggu biasanya login dulu di HP lain. Nah, pinjam HP teman ya, suami atau keluarga lah. Nanti login dulu di sana pakai nick kakak, nanti logout, kemudian baru masuk di HP kakak kembali. Nah, itu biasanya caranya buat login ke mobil JKN jika udah terkendala masuk, biasanya gitu.
Ya tinggal login, masukin nick sama password ya. Ya, Password nanti yang ada lupa- captcha ya. Ya, Ya. kalau lupa passwordnya baru klik lupa Klik password. lupa password. Biasanya lupa password nanti kirim ke email ya. Ya, Ada nanti juga pemberitahuannya kirim ke email. Gitu ya Kak Munawarah ya. Oke Kak Gitu Munawarah, Kak seperti Munawarah, itu. semoga membantu Kak. Nana. Oke, kayaknya kebetulan waktunya juga sudah menunjukkan 16.32 ya, teman-teman. Kita jawab pertanyaan untuk terakhir kalinya dari Kak Iis Zatnika. Kak, kalau lahiran di RS diklaim nggak pakai BPJS PBI? Nah, Ya, tentu saja Kak. Jadi ya, jangan takut. jangan takut. Kalaupun dia PBI, kalaupun dia mandiri, semua pelayanan itu sama statusnya, setara dia. Yang Yang membedakannya Pak membedakannya hanya di di kelas rawat inapnya saja gitu. Kalau memang dia PBI berarti kan kelas 3 itu rawat inapnya itu 6 sampai 8 orang. Nah, kalau kelas 2 itu 4 orang per kamarnya. Kalau kelas 1 2 orang. Itu saja yang membedakannya. Tapi kalau dari segi pelayanan, obat dan semuanya sama. Karena sesuai jargon BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Gitu ya, Kak. Seperti itu ya. Teman-teman, untuk BPJS On Air kita episode 7 hari ini semoga menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan bagi yang belum mohon maaf dan bisa langsung japri di Instagram JKN Batuah atau TikTok JKN_Batuah. Nanti akan kita balesin untuk terkait kendala-kendala dari teman-teman sekalian. Seperti itu. Jadi berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 16.30 dan waktu live kita juga sudah habis. Jadi kami pamit undur diri. Kami host, saya Alex, saya Jimus, saya Nurul. Kami pamit. Ya. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa di BPJS On Air episode selanjutnya. Dadah, terima kasih. Terima kasih.